Halo Sobat Podcast Paliat, apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik terus ya. Di episode 5 kali ini akan dipandu bersama saya Resa Sabrina dan kita akan membahas mengenai Madihin Cegah Stunting. Nah, gimana sih Madihin Cegah Stunting? Kita udah bersama bintang tamu kita, seorang anak muda yang aktif di kegiatan remaja dan juga kesenian bernama Muhammad Hafidel Maulana atau lebih akrab kita sapa dengan Fidel. Oke Fidel, terima kasih udah datang. Gimana kabarnya hari ini Fidel? Alhamdulillah luar biasa Kak, mantap. Oke, sebagai seorang anak muda yang aktif, kira-kira kesibukannya hari ini apa aja, kegiatan akhir-akhirnya apa aja, boleh diceritakan sama Sobat Podcast Paliat? Kalau untuk kegiatan akhir-akhir ini ya lebih kepada kegiatan di organisasi sih, kayak di teman-teman genre, terus juga kemudian di Pemuda Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terus kegiatan-kegiatan di kampus sama sambil jalanin usaha dikit-dikit lah gitu. Oke, ternyata selain aktif di organisasi juga ada usaha katanya yang dijalankan. Kita akan bertanya hal-hal umum nih ya. Karena materi kita tentang Madihin Cegah Stunting, kita akan bertanya apa sih itu Madihin? Boleh dijawab Fidel, kira-kira Madihin itu apa sih? Oke, baik, terkait dengan Madihin ya sebenarnya itu salah satu kesenian dari Kalimantan Selatan. Kalau misalkan bahasa dasarnya itu adalah madah atau istilahnya itu memberikan nasihat atau kata-kata biasanya. Kalau orang dulu biasanya Madihin itu dipakai buat ngasih-ngasih nasihat dan sebagainya, tapi dirangkai dengan syair-syair yang ujungnya sama, kayak misalnya an semuanya kayak gitu. Dan itu juga sekarang sudah masuk sebagai salah satu warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Jadi Madihin itu salah satu ikonik dari Kalimantan Selatan, kesenian seni bertutur kata lah istilahnya. Oh gitu, udah cukup jelas ya kayaknya ya Madihin itu apa. Nah mungkin kita juga akan penasaran juga nih ya tentang berapa lama sih sudah berkecimpung di dunia Madihin, Fidel? Kalau dari ulun sendiri sebenarnya mulai belajar dan coba mulai tampil itu sejak tahun 2018. Jadi pertama kali penampilan itu waktu kegiatan perpisahan di SMK. Nah waktu itu tertarik nih buat belajar kesenian Madihin dan akhirnya sampai sekarang masih kadang dipanggil sama teman-teman di kampus dan beberapa juga kayak gitu sih. Oke, ternyata udah lama sekali ya, sekitar 4 tahunan udah aktif di dunia Madihin yang pastinya akhirnya semakin mencintai yang namanya Madihin ini. Iya, betul sekali. Gitu ya. Kita akan bertanya lebih dalam lagi tentang Madihin mencegah stunting. Nah, kenapa sih Fidel bisa terinspirasi untuk bersosialisasi tentang cegah stunting melalui Madihin? Boleh dijawab Fidel? Oke, terkait dengan Madihin sebenarnya kalau kita ngomongin Madihin itu cukup menarik ketika ulun pribadi jalan ke beberapa daerah, pernah tampil juga waktu itu di daerah di Surabaya, tampil waktu itu dan kita nampilin Madihin dan mereka itu tertarik kayak unik nih, dia bisa ngomong secara spontan terus kemudian kata-katanya kok bisa sama ujungnya semua, misalnya Assalamualaikum salam yang pertama, habis itu di ujungnya A semuanya dan kita punya nadanya, jadi kayak menarik nih kayaknya kalau misalkan kita sisipi kayak nasihat-nasihat atau istilahnya campaign lah atau kampanye terkait dengan pencegahan stunting. Karena kalau misalkan kesenian biasanya yang lain kalau menari ya udah menari aja. Kalau misalkan kesenian kayak istilah musik berarti bermain musik, gak bisa kita sisipi kata-kata untuk persuasif lah istilahnya. Jadi menariknya Madihin itu kita bisa ngasih kata-kata sesuai dengan apa yang kita mau kayak gitu. Jadi itu menarik sih buat kita bisa ini kan, dan orang pun interest buat dengerin Madihin karena syairnya pun unik kata mereka gitu. Oke, ternyata udah tampil sampai ke tingkat nasional ya Sobat Podcast Paliat. Nah, kita udah tahu kalau misalnya penonton akan tertarik dengan kesenian Madihin. Terus kalau menurut Fidel, seberapa efektifkah sosialisasi cegah stunting melalui Madihin ini? Dari saya menganggapnya bahwa ketika kita flashback lagi ke masa lalu bahwasanya Indonesia itu masuk misalnya untuk kayak orang itu buat masukin agama itu melalui budaya kan zaman dulu, dan begitu pula apapun aspeknya rata-rata orang masuknya adalah melalui budaya. Nah kalau kita sudah tahu bahwasanya di daerah kita itu Indonesia itu khususnya kental akan budaya, maka untuk memasuki satu pesan yang penting itu kita bisa memasuki jalur budaya. Karena budaya itu juga yang bisa bikin istilahnya kayak perubahan itu bisa dilahirkan dari memasuki sisi budaya. Anggap aja misalnya kita ngomongin soal budaya yang sekarang lagi tren, misalnya budaya Korea. Itu kan ketika orang tertarik dan istilahnya sampai akhirnya itu bisa masuk di otak
teman-teman masa remaja kayak gitu juga. Jadi dengan adanya Madihin kita angkat budayanya dan orang akan tertarik dengan nilai budaya, kemudian ada disisipi, siapa tahu ternyata dari sekian banyak orang yang nonton ada yang nempel di otaknya nih, dan bisa kita sama-sama kampanyekan cegah stunting khususnya di Kalimantan Selatan. Oke, artinya begitu ya kalau kita bilang caranya mempersuasipi orang dengan sesuatu yang menarik, apalagi lewat budaya gitu ya. Insya Allah pasti efektif dong kalau kayak gitu. Artinya tertanam secara nggak sadar biasanya ya Fidel ya. Oke, jadi Sobat Podcast Paliat, Resa pernah nonton nih salah satu video Fidel yang di sana itu ada lirik yang menarik tentang 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin bisa diperagain buat Sobat Podcast Paliat nih Fidel. Bisa nggak kira-kira kita dengar ketimpang-ketimpung Madihinnya sedikit? Oke, boleh deh kita coba ya, diambil dulu gendangnya. Bawa gendang ternyata rupanya langsung ke sini ya. Aduh iya. Jeng-jeng, silahkan Fidel. Kita akan sama-sama saksikan Sobat Podcast Paliat tentang Madihin 1000 hari pertama. Ada liriknya kira-kira nih, silahkan. Mungkin kita coba peragain dikit ya, karena sebenarnya kalau bikin Madihin tentang stunting itu kita perlu riset dulu apa sih yang mau diomongin kayak gitu, gak bisa sembarangan kan biasanya gitu. Berdasarkan fakta dan teori juga ya. Bener. Kalau kita Madihin biasa kan ya udah ngomong langsung ngomong aja, bikin sesuai. Kalau ini karena ini ada materi yang perlu disisipi, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga kalau bikin Madihin yang terkait dengan kampanye gitu. Mungkin mau dicoba dulu sedikit ya beberapa syairnya aja. Oke, boleh, silakan. Untuk mencegah stunting beragam cara dilakukan, mulai dari memperhatikan gizi ibu hamil selama 9 bulan, 1000 hari pertama, mulai dari konsepsi atau di masa kandungan, sudah dimonitor hingga anak kelahiran. Diberi ASI eksklusif minimal 6 bulan. Ketika MPASI makanan bergizi haruslah diberikan, serta jangan lupa kebersihan lingkungan. Mari cegah stunting di desa dan perkotaan untuk Indonesia maju dan semakin terdepan. Nah. Oke, keren. Artinya dari riset tadi tentang 1000 hari pertama dan juga cegah stunting dimasukkan ke dalam sebuah kesenian Madihin yang akhirnya bisa disosialisasikan. Aduh, tadi Fidel terima kasih udah dicontohin sama Sobat Podcast Paliat yang bikin saya agak sedikit bergoyang. Oke. Dan mungkin karena sedikit bergoyang, kita bakal masuk ke segmen jamet deh. Aduh, asik. Aduh, segmen jamet apaan sih ya? Biar kita ulangi, segmen jamet adalah segmen jawab mepet yang mana kita akan kasih pertanyaan ke bintang tamu kita untuk menjawab dengan cepat pilihan yang kita berikan. Udah siap, Fidel? Siap. Oke, Fidel. Pilihannya adalah forum genre apa forum anak? Forum genre. Anjay. Oke, lanjut. Kita akan pilih lagi kuda gepang apa Madihin? Madihin dong. Madihin. PIK atau BEM ekonomi? Waduh, berat ya. BEM sih kayaknya. BEM ternyata. Antara PIK remaja, BEM ekonomi. Oke, nggak apa-apa. Pilihan Fidel. Lanjut. Menjadi mahasiswa abadi atau menjadi aktivis mahasiswa? Nah, gimana tuh? Aktivis mahasiswa. Keren. Oke. Pertanyaan terakhir. Tahun baru Masehi atau tahun baru Hijriah? Hijriah. Oke. Terima kasih. Kita udah selesai seksi jametnya nih ya. Oke. Sobat Podcast Paliat, kita udah banyak sekali ngebahas tentang yang namanya stunting, kemudian juga mencegahnya, kemudian sosialisasi lewat Madihinnya juga, dan juga kita udah tadi kasih pertanyaan dengan cepat kepada bintang tamu kita untuk menjawab pilihannya kira-kira apa kayak gitu ya. Dan nggak kerasa kita udah di ujung acara nih, tapi sebelum kita mengakhiri, kita pastinya pengen dengar pesan dan kesan dari Fidel untuk Sobat Podcast Paliat. Silahkan Fidel. Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, harapannya kita bisa terus ngembangin isu-isu atau kampanye-kampanye terkait dengan pencegahan stunting melalui sisi yang mudah untuk dimasuki kepada remaja. Misalnya dari remaja untuk remaja atau dari remaja oleh remaja dan untuk remaja, salah satunya adalah dengan mengkampanyekan pencegahan stunting melalui
Madihin atau budaya-budaya yang lainnya yang ada di setiap kabupaten atau kota di Indonesia gitu. Oke, jadi bisa jadi inspirasi juga untuk semuanya. Mungkin dalam sosialisasi bisa dimasukkan dalam unsur budaya begitu ya betul Fidel sekali, ya. Kak. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Fidel selaku bintang tamu kita hari ini bisa menginspirasi Sobat Podcast Paliat semuanya. Dan tidak henti-hentinya kita ingatkan untuk Sobat Podcast Paliat, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari BKKBN Kalsel, kemudian nyalakan notifikasinya dan nyalakan loncengnya pastinya. Terima kasih sampai di sini. Sebelum Resa akhiri ada pantun terlebih dahulu, mohon dibantu cakepnya ya. Cakep. Oke, petik mangga dapat 5. Cakep. Cuci dulu supaya bersih. Cakep. Sekian dulu episode 5. Oke, nggak ada cakepnya lagi. Kami ucapkan tentunya terima kasih. Segenap kru Paliat dan juga Resa Sabrina undur diri. Sampai jumpa. Kita salam BKKBN. Salam BKKBN. Berencana itu keren.